Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghayra majdzuz. Shadaqallahul azim. Surat Al-Hud ayat 108. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kembali kita pada kesempatan kali ini untuk tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tak bosan-bosannya mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dapat kita pastikan siapapun orangnya, apapun gelar yang ia raih, serta bagaimanapun pandangan orang terhadapnya di tengah-tengah masyarakat, jangankan untuk membayar nikmat-nikmat Allah tersebut, menghitung saja tidak punya daya atau kekuatan manusia itu. Maka dari itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak dapat tidak, harga mati bagi kita sebagai manusia yang berakal dan beragama, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, kita harus tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat beringat salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, surat Al-Hud ayat 108 yang sudah kita bacakan di awal tadi sebagai landasan khutbah kita pada kali ini artinya, dan adapun orang-orang yang berbahagia maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Allah menghendaki yang lain sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada kata kunci kalau kita melihat dari berbagai penafsiran dari surat Al-Hud ayat 108 ini adalah tentang bagaimana manusia mencoba memahami dan membumikan atau menerapkan yang namanya kebahagiaan. Siapapun manusianya, kaum muslimin, apapun agamanya, apapun budayanya, dimanapun dia bertempat tinggal,
pasti semua manusia itu adalah bagaimana ingin meraih atau mendapatkan kebahagiaan. Namun kebahagiaan yang dituju atau yang diraih oleh manusia itu, dipastikan manusia-manusia itu beragam di dalam mendefinisikannya, Pak. Pasti tidak akan tunggal makna kebahagiaan yang mereka beri pengertian. Ada sebagian orang, kebahagiaan itu ketika dia mendapatkan uang atau materi. Ada juga orang ketika mendapatkan kebahagiaan itu, terutama mahasiswa yang setelah berkuliah sampai pada tahap wisuda. Ada kebahagiaan itu ketika dia mendapatkan sebuah pekerjaan. Namun kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada juga sebahagian yang lain. Orang memahami kebahagiaan itu adalah ketika dia sudah menghabiskan uang untuk membantu orang lain. Dan ada juga mereka akan mendapatkan kebahagiaan itu, dia merasa bahagia karena sudah membahagiakan orang lain. Dan ada juga manusia, dia bahagia itu ketika dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan duka, dalam keadaan mendapatkan rahmat ataupun dalam keadaan mendapatkan musibah. Begitu banyak kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, manusia ketika memahami ataupun membumikan yang namanya kebahagiaan itu, beragam pengertian atau definisi yang mereka lakukan atau yang mereka wujudkan di dalam dirinya. Tetapi ada yang menarik kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari beragam konsep atau pengertian atau definisi kebahagiaan itu yang dialami oleh manusia. Ada seorang pemikir Islam pada abad ke-9 Masehi, juga sekaligus juga ilmuwan, bernama Ibnu Sina. Di samping dia juga seorang mufassirun, dokter. Kalau bahasa kita ini kita menyebutnya adalah cendekiawan. Apa yang beliau katakan? Ibnu Sina menyampaikan bahwasanya kebahagiaan itu adalah dari pikiran kita, bukan dari realitas di luar pikiran kita. Apa yang dimaksud kebahagiaan itu bukan dari realitas di luar pikiran kita menurut Ibnu Sina, kaum muslimin rahmati Allah? Kebahagiaan itu bukanlah persoalan kekuasaan. Kebahagiaan itu bukanlah persoalan kekayaan. Kebahagiaan itu bukanlah persoalan popularitas. Itu dia makna realitas di luar dalam diri manusia. Tetapi kebahagiaan itu, kata Ibnu Sina, adalah yang ada di dalam pikiran kita. Dan juga apa yang dimaksud Ibnu Sina yang dalam pikiran ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah? Ketika manusia mampu untuk mengendalikan yang namanya pikirannya, yang namanya tubuhnya, dan yang nama jiwanya, maka disitulah yang disebut sebenarnya hakikatnya kebahagiaan. Maka dari itu kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita jangan
sampai terjebak kepada kekeringan rohani atau kekeringan spiritual. Karena ketika manusia mengalami atau mendapatkan kekeringan rohani atau kekeringan spiritual itu, maka ini pula yang diingatkan oleh ilmuwan muslim pada abad klasik bernama Jalaluddin Al-Rumi. Beliau mengatakan, rumah yang gelap itu adalah rumah yang tanpa ada kekasih. Rumah diibaratkan oleh Jalaluddin Rumi ini adalah hati. Kekasih yang dimaknai oleh Ar-Rumi itu adalah Allah. Nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kerohanian. Ketika manusia rumahnya atau hatinya tidak diterangi dengan nilai-nilai spiritual ataupun dengan nilai-nilai ketuhanan, maka dipastikan rumah itu akan gelap. Maka kebahagiaan itu akan jauh dari manusia itu sendiri. Terkadang kita ini kaum muslimin yang dirahmati Allah lupa secara sengaja ataupun secara tidak sengaja bahwasanya hakikat manusia itu ada unsur jasmani dan juga ada unsur rohani. Kedua unsur ini kita menyadari bahwasanya wajib dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya, wajib diberikan nutrisi-nutrisinya, wajib untuk diberikan vitamin-vitaminnya agar jasmani dan rohani itu bisa tumbuh, bisa berkembang dan juga bisa sehat. Namun sebahagian manusia justru mengalami terkadang yang dialami itu adalah hanya satu sifat atau satu hakikat manusia itu yang dipenuhi kebutuhannya, Pak, yaitu unsur jasmani yang terlalu gemuk diberi kebutuhan-kebutuhan atau vitaminnya, Pak. Sedangkan hakikat manusia yang rohani itu yang juga harus dipenuhi kebutuhannya, juga harus dipenuhi vitaminnya, tidak berbanding lurus atau tidak seimbang dengan kebutuhan dari jasmani. Untuk membuktikan ini kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bahwasanya apakah betul hakikat manusia itu dari ada unsur jasmani dan rohani? Allah dalam Al-Quran sudah menjelaskan kaum muslimin. Kita sebut saja salah satunya surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Ini adalah pembuktian kalau hakikat manusia itu adalah satu, yaitu unsur jasmani manusia. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan ilah seterusnya, sungguh telah kami ciptakan manusia itu dari sari pati tanah. Ini adalah sebuah pembuktian unsur manusia itu adalah dari jasmani manusia. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sedangkan unsur rohani sebagai hakikat manusia itu juga terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 129. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Setelah kusempurnakan jasmani manusia, kata Allah, maka aku tiupkan ruhku kepada jasmani manusia itu sendiri. Kalau kita melihat dua ayat ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, kenapa di dalam penciptaan jasmani manusia surat Al-Munafikun ayat 12-14 itu Allah menggunakan kata-kata kami khalaqna, tetapi justru malahan
di dalam penciptaan rohani manusia, Allah menggunakan kata-kata saya atau aku, mirruhihi, dari ruhku, kata Allah. Tentu ini kalau kita lihat dari berbagai referensi akan banyak pemahaman-pemahaman dalam kajian ilmu alatnya. Kenapa makna kami atau na itu atau aku itu, tetapi ada satu hal yang perlu kita sampaikan. Kenapa di dalam penciptaan jasmani manusia Allah menggunakan kata-kata kami? Allah memberikan pembelajaran kepada manusia, Allah memberikan pemahaman untuk dilakukan kepada manusia selama hidup di dunia ini, bahwasanya kita itu tidak bisa bersifat individualistik. Tidak bisa kita itu bekerja sendiri. Coba kita lihat kaum muslimin rahmati Allah, di dalam penciptaan jasmani manusia, yaitu Nabi Adam, dari tanah diciptakan. Siapa yang mengambil tanah itu di muka bumi? Apakah Allah langsung? Tidak. Tetapi dengan kehendak dan kekuasaan Allah, memerintahkan Jibril untuk mengambil unsur tanah di dalam penciptaan jasmani Nabi Adam. Apakah Allah tidak mampu? Tidak. Pasti mampu. Tetapi justru sebaliknya, kenapa di dalam penciptaan rohani manusia Allah menggunakan kata-kata saya atau aku? Kenapa tidak enak? Nah, ini juga ada pembelajaran atau hikmah yang kita ambil. Apa itu kaum muslimin jamaah Jumat yang rahmati Allah? Sampai hari kiamat, berapapun hebat dan canggihnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia, yang namanya manusia dengan sainsnya, dengan ilmunya, tidak akan bisa untuk meniru, menciptakan yang namanya rohani itu, Pak. Karena itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di dalam unsur fisik manusia, walaupun tidak sama 100%, belakangan dan hari ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dunia yang sudah maju, negara-negara yang kita sebutkan di negara barat itu, tampilan dari fisik manusia itu sudah sulit kita melihat antara patung lilin yang dia buat si A itu hampir sama secara fisiknya dengan orang asli. Ini adalah juga pertanda Allah membuka ruang kepada manusia dengan melalui akal yang diberikan oleh Allah untuk manusia dalam mencoba mengembangkan ilmu pengetahuan. Tetapi di dalam rohani manusia, Allah tidak memberikan ruang bahwasanya itu bisa akan ditiru oleh manusia. Nah, maka dari itu kaum muslimin jemaah Jumat dirahmati Allah, ketika kita gagal mencoba menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani ini, maka dikatakan atau dipastikan manusia itu bisa lebih setan daripada setan. Tetapi sebaliknya, ketika kita mampu memberikan keseimbangan kebutuhan rohani dan jasmani itu, maka manusia itu justru bisa lebih malaikat daripada malaikat. Maka dari itu kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kebutuhan rohani inilah yang semestinya harus diperbanyak kita memberikan kebutuhannya. Karena apa? Ini yang dimaksud oleh Ibnu Sina dan Jalaluddin Rumi tadi, bahwasanya kebahagiaan itu bukanlah di luar realitas dari pikiran kita, bukanlah berbentuk dunia materi. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, maka kebahagiaan itu pasti akan kita raih karena nilai-nilai ketuhanan, karena nilai-nilai spiritual, karena nilai-nilai kerohanian selalu kita datangkan di dalam keseimbangan nilai-nilai jasmani manusia. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, jangan sampai kita secara sadar atau tidak sadar mengatakan Allah itu tidak adil di saat kita tidak meraih kebahagiaan.
Saya teringat kata Ibnu Athaillah dalam karya magnum opusnya bernama Kitab Al-Hikam. Apa yang beliau katakan kaum muslimin rahmati Allah? Selama ini kita berdoa dalam waktu yang lama dan selalu kita lakukan setiap saat, namun Allah belum mengabulkan doa kita. Maka jangan katakan pengabulan doa kita itu adalah menurut kehendak kita, tetapi pengabulan doa itu adalah menurut kehendak Allah. Pengabulan doa itu, kata Allah, bukanlah menurut pikiran kita, tetapi menurut pikirannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus kita camkan kaum muslimin rahmati Allah. Terkadang kita lupa, ataupun secara sadar ataupun tidak sadar, bahwasanya Allah tidak sayang lagi kepada kita di saat kita sudah begitu lama untuk berdoa, tetapi Allah juga boleh tetap juga mengabulkannya. Karena apa? Selama ini kita berpikir bahwasanya doa kita itu justru menurut pikiran kita atau justru menurut kehendak kita, padahal bukan itu sebaliknya. Inilah yang diingatkan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim yang kita sebutkan di awal. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.